Jakarta, toko roti sejahtera. Suatu sore di bulan Desember, hujan gerimis turun perlahan sementara aroma roti segar memenuhi udara. Kartini Widodo, 34 tahun, seorang ibu tunggal, dengan putus asa menghitung koin di dompetnya di depan meja kasir. Di sampingnya, si kembar Citra dan Dewi, 8 tahun, menatapnya dengan mata polos mereka. "Ibu, aku lapar," bisik Citra sambil merapatkan jaketnya. Kartini hanya punya Rp30.000, sedangkan rotinya Rp40.000. "Maaf, Bu, saya tidak bisa memberi diskon," kata tukang roti itu dengan malu. Tepat ketika Kartini hendak keluar dengan tangan kosong, seorang pria berpenampilan elegan dengan jas mahal mendekati meja kasir. Arjuna Hartono, pewaris kerajaan bisnis bernilai Rp5 triliun. Dia mengamati pemandangan itu dan apa yang dia lakukan selanjutnya akan mengubah 4 kehidupan selamanya. Tapi ini bukan kisah tipikal tentang orang kaya yang membantu orang miskin. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang ibu pemberani menyelamatkan jiwa seorang miliarder yang tersesat. Kartini Widodo memandangi dompetnya yang hampir kosong sementara kedua putri kembarnya mengawasinya dalam diam. Dia telah bekerja seharian sebagai petugas kebersihan di 3 kantor berbeda, tapi uangnya tidak pernah cukup. Tagihan bulan Desember telah menguras tabungannya, dan sekarang dia bahkan tidak bisa membeli roti untuk makan malam. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya tukang roti Pak Bambang dengan lembut, yang mengetahui situasi Kartini. "Tidak, terima kasih. Saya akan kembali besok," jawab Kartini dengan bermartabat, sambil menggandeng tangan Citra dan Dewi untuk keluar. Pada saat itu, Arjuna Hartono memasuki toko roti. Di usia 42 tahun, dia adalah pria terkaya di Indonesia Tengah, pemilik jaringan hotel mewah. Dia mengenakan jas yang harganya lebih mahal dari penghasilan Kartini selama 6 bulan, tapi matanya tampak kosong, tanpa kebahagiaan yang seharusnya menyertai kesuksesan sebesar itu. Arjuna telah memperhatikan kejadian itu dari jendela Mercedes yang diparkir di luar. Sesuatu dalam ekspresi bermartabat ibu itu telah menyentuhnya sangat dalam. Sementara Kartini berjalan menuju pintu, dia mendekati meja kasir. "Saya ingin membayar apa yang dibeli ibu itu," katanya pelan kepada tukang roti. "Pak, dia tidak membeli apa-apa. Dia tidak punya cukup uang," jelas Pak Bambang dengan malu. Arjuna melihat Kartini yang sedang keluar bersama anak-anaknya. "Kalau begitu, siapkan paket berisi roti segar, beberapa kue, dan apapun yang menurut Bapak dibutuhkan sebuah keluarga, saya yang akan memberikannya." Pak Bambang dengan cepat menyiapkan tas penuh produk. Arjuna keluar dan menyusul Kartini di jalan yang basah karena hujan. "Permisi, Bu, Anda melupakan ini," katanya, menyodorkan tas itu. Kartini menatapnya bingung. "Maaf, tapi saya tidak membeli apa-apa." "Kalau begitu anggap saja ini hadiah lebaran lebih awal," jawab Arjuna dengan senyum tulus yang sudah lama tidak dia tunjukkan. Citra dan Dewi memandang pria elegan itu dengan rasa ingin tahu bercampur rasa terima kasih, sementara Kartini merasakan matanya berkaca-kaca. Kartini ragu untuk mengambil tas itu. Harga dirinya berbenturan dengan kebutuhan putri-putrinya. Arjuna merasakan rasa malunya dan berlutut untuk menyamakan tingginya dengan si kembar. "Siapa nama kalian?" tanyanya dengan lembut kepada anak-anak itu. "Aku Citra dan ini Dewi," jawab yang lebih ekstrovert dari keduanya. "Ibu bilang kami istimewa karena kami lahir bersama." Arjuna tersenyum dengan tulus untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. "Kalian punya ibu yang sangat pemberani. Dan tahukah kalian? Aku juga punya saudara kembar perempuan, namanya Pratiwi." Kebohongan kecil yang baik ini berfungsi untuk menciptakan koneksi dan membuat anak-anak merasa tidak sendirian. Kartini mengamati interaksi itu dan sesuatu dalam cara lembut pria ini meyakinkannya untuk menerima bantuannya. "Terima kasih," bisiknya sambil mengambil tas itu. "Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini." "Anda tidak perlu membalas apa-apa. Tapi kalau tidak terlalu lancang, boleh saya tahu di mana kalian tinggal?" Kartini menunjuk sebuah gedung rumah susun sederhana di seberang jalan. "Lantai 2. Apartemen kecil tapi nyaman. Anak-anak berbagi kamar dan saya tidur di sofa ruang tamu." Arjuna mengangguk tanpa menghakimi. Dalam kehidupan istimewanya, dia tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa hidup seperti ini. Namun, ketiga perempuan ini tampaknya memiliki kebahagiaan yang sama sekali tidak dia miliki. "Anda bekerja?" tanyanya dengan hati-hati.
3 pekerjaan, jawab Kartini dengan bangga. Bersih-bersih di kantor pagi-pagi sekali, merawat seorang nenek di sore hari, dan malam hari saya mencuci piring di restoran ketika anak-anak sudah tidur. Arjuna terkejut dengan tekad wanita ini. Dan ayah anak-anak. Wajah Kartini menjadi sedih. Dia pergi ketika tahu saya hamil anak kembar. Dia bilang tidak siap untuk tanggung jawab sebesar itu. Citra menggenggam tangan ibunya. Tapi kita baik-baik saja begini, kan, Bu? Kita adalah tim. Kartini tersenyum dan mengangguk, tapi Arjuna melihat kelelahan di matanya, beban memikul semuanya sendirian. Dengar, katanya tiba-tiba. Saya akan membuka hotel baru di Jakarta. Saya membutuhkan seseorang untuk menangani manajemen rumah tangga, seseorang yang bisa dipercaya. Kartini menatap Arjuna dengan terkejut dan curiga. Dari pengalamannya, ketika sesuatu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu. Pak, saya menghargai kemurahan hati Anda, tapi saya bahkan tidak mengenal Anda. Dan sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa seorang pria dengan kekayaan yang jelas seperti Anda harus tertarik dengan masalah orang asing. Arjuna menyadari bagaimana situasi ini pasti terlihat. Seorang pria kaya yang menawarkan pekerjaan kepada seorang ibu tunggal dengan anak-anak bisa ditafsirkan dengan banyak cara yang salah. Anda benar untuk berhati-hati. Akunya. Nama saya Arjuna Hartono. Saya bisa menunjukkan dokumen saya dan memberikan referensi apapun yang Anda inginkan. Tawaran ini serius dan sepenuhnya sah. Dia mengeluarkan dompet dan menunjukkan KTP-nya. Kartini mengenali nama itu. Hartono Hotels. Itu adalah jaringan yang terkenal di seluruh Indonesia. Hotel baru akan dibuka bulan Januari, lanjut Arjuna. Saya membutuhkan seorang manajer rumah tangga. Mengkoordinasikan kebersihan, mengawasi layanan kamar, memastikan semuanya berjalan sempurna. Ini pekerjaan yang membutuhkan organisasi, keandalan, dan perhatian terhadap detail. Dan Anda pikir saya memiliki kualitas itu berdasarkan percakapan 5 menit. Saya percaya bahwa seorang wanita yang berhasil membesarkan 2 anak sendirian sambil bekerja 3 pekerjaan dan tetap menjaga martabatnya bahkan ketika tidak bisa membeli roti, memiliki persis kualitas yang saya cari. Citra dan Dewi mendengarkan percakapan itu dengan mata terbelalak. Ide untuk tidak lagi melihat ibu mereka selalu lelah dan khawatir membuat mereka bersemangat. Berapa? Berapa Anda akan membayar? Tanya Kartini dengan ragu. 30 juta rupiah per bulan. Plus tempat tinggal di hotel untuk Anda dan anak-anak, plus asuransi kesehatan dan cuti berbayar. Kartini hampir pingsan. Itu lebih dari yang dia hasilkan dalam 6 bulan dengan 3 pekerjaannya. Ada jebakannya, kan? Tidak ada yang membayar sebanyak itu untuk pekerjaan seperti ini. Arjuna menatap matanya. Satu-satunya jebakan adalah bahwa saya membutuhkan seseorang yang bisa saya percaya sepenuhnya. Dan sesuatu memberitahu saya bahwa Anda adalah orang itu. Hujan terus turun sementara Kartini mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka. 2 minggu kemudian, Kartini dan si kembar pindah ke sebuah suite di Hotel Hartono Jakarta, sebuah bangunan kolonial yang direnovasi di jantung kota. Anak-anak tidak percaya dengan mata mereka. Rumah baru mereka memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan pemandangan taman mini yang menakjubkan. Bu, ini seperti jadi putri raja. Seru Dewi melompat di tempat tidur ukuran king. Kartini menjelajahi kantornya yang baru di lantai dasar, sebuah ruangan yang terang dan modern, dari mana dia akan mengkoordinasikan tim yang terdiri dari 20 orang. Arjuna telah menyediakan semua yang diperlukan, komputer, telepon, seragam untuk staf, dan yang terpenting, kepercayaan untuk mengelola operasi penting. Hari pertama bekerja terasa menakutkan. Kartini mendapati dirinya menangani situasi yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Tamu VIP, permintaan khusus, pemasok yang terlambat mengirim, staf yang membutuhkan pelatihan. Tapi pengalamannya sebagai ibu tunggal yang terbiasa menyelesaikan 1000 masalah secara bersamaan terbukti sangat berharga. Arjuna mengamati dari kejauhan bagaimana Kartini mengubah kekacauan pembukaan menjadi operasi yang lancar dan efisien. Dia melihatnya memotivasi staf dengan kelembutan tapi tegas, menyelesaikan masalah dengan kreativitas, dan selalu menjaga senyumnya bahkan di bawah tekanan. Bagaimana kabarnya? Tanyanya suatu malam ketika menemukannya masih di kantor jam 9. Lebih baik dari yang saya harapkan, jawab Kartini, lelah tapi puas.
Tim belajar dengan cepat dan besok tamu pertama tiba. Anak-anak sedang mengerjakan PR di suite. Mereka sudah menjelajahi seluruh hotel dan berteman dengan koki yang mengajari mereka membuat kue. Arjuna tersenyum. Sepertinya mereka sudah beradaptasi dengan baik. Terlalu baik, saya bilang. Kemarin Citra bertanya, apakah sekarang kami kaya? Kartini tertawa. Saya jelaskan bahwa kita beruntung, tapi kita harus selalu ingat dari mana kita berasal. Jawaban itu menyentuh Arjuna lebih dari yang bisa Kartini bayangkan. Dia sudah lama lupa dari mana asalnya, tersesat dalam hak istimewa dan kemewahan yang selalu dia anggap biasa. Apakah kamu menikmati cerita ini? Tinggalkan like dan subscribe ke channel ini. Sekarang kita lanjutkan videonya. Setelah sebulan, Hotel Hartono Jakarta sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kota. Ulasan online memuji tidak hanya kemewahan dan lokasinya, tapi terutama layanan sempurna dan suasana kekeluargaan yang berhasil diciptakan Kartini. Arjuna mulai menghabiskan lebih banyak waktu di hotel, secara resmi untuk mengawasi operasi, tapi sebenarnya karena dia merasa anehnya seperti di rumah. Dia sering makan malam di restoran internal dan Citra serta Dewi sudah terbiasa menyapanya ketika melihatnya. Pak Arjuna, teriak Citra berlari ke arahnya suatu malam. Ibu bilang besok ulang tahunmu. Arjuna berhenti terkejut. Dia sudah benar-benar melupakan ulang tahunnya yang ke-43. Dalam beberapa tahun terakhir, dia selalu merayakannya dengan makan malam bisnis atau acara sosial yang hampa makna. Benar, akunya. Tapi aku tidak merencanakan sesuatu yang istimewa. Tapi ulang tahun itu penting, protes Dewi. Ibu bilang itu adalah hari untuk bersyukur karena telah lahir. Kartini datang berlari di belakang anak-anak. Maaf kalau mereka mengganggu, Pak Hartono. Arjuna, tolong, dan mereka sama sekali tidak mengganggu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita memasak sesuatu yang istimewa untuk ulang tahun Arjuna? Usul Kartini kepada anak-anak yang bertepuk tangan dengan antusias. Arjuna hendak protes bahwa itu tidak perlu. Tapi sesuatu dalam kegembiraan anak-anak itu menghentikannya. Dia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang benar-benar peduli dengan ulang tahunnya. Malam berikutnya, Kartini dan si kembar menyiapkan makan malam di suite, pasta buatan sendiri, tiramisu, dan kue yang dihias oleh anak-anak dengan ketepatan yang menggemaskan tidak sempurna. Kalian tidak perlu repot-repot, kata Arjuna terharu ketika melihat meja yang tertata. Ini bukan repot, jawab Kartini. Begitulah cara berterima kasih kepada orang-orang yang mengubah hidup. Selama makan malam, Arjuna bercerita tentang masa kecilnya yang sepi di asrama Singapura, tentang orang tua yang selalu tidak ada karena pekerjaan, tentang saudara perempuan yang hanya ditemuinya saat lebaran. Anak-anak mendengarkan dengan terpesona, tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa pelukan harian dan tawa keluarga. Makanya kamu selalu sedih, kata Citra dengan kebijaksanaan anak 8 tahun. Kamu tidak punya keluarga yang memanjakanmu. Arjuna merasakan matanya berkaca-kaca. Anak itu telah memahami dalam satu kalimat apa yang tidak berhasil diidentifikasi oleh terapisnya selama bertahun-tahun. Semuanya tampak berjalan sempurna sampai 3 bulan setelah pembukaan. Arjuna menerima telepon yang mengubah segalanya. Dewan Direksi Holdingnya telah menemukan berapa banyak yang dia habiskan untuk hotel di Jakarta dan mereka tidak senang. Arjuna, kita kehilangan uang, kata Presiden Dewan selama video conference. Gaji terlalu tinggi, standarnya terlalu mahal. Kamu harus memotong setidaknya 40% dari biaya operasional. Arjuna melihat keluar jendela kantornya dan melihat Kartini mengkoordinasikan check-in sekelompok turis Jepang. Dia melihatnya tersenyum, menyelesaikan masalah dengan bagasi mereka, memastikan mereka merasa disambut. Dan bagaimana kalau alih-alih memotong, kita bertaruh pada kualitas? Ulasannya sangat bagus. Okupansinya 95%. Angka-angka tidak berbohong. Entah kamu melakukan pemotongan atau kami mengirim orang lain untuk mengelola hotel. Malam itu Arjuna menemukan dirinya di hadapan keputusan yang mustahil. Dia bisa memecat setengah staf, termasuk Kartini, dan mengubah hotel menjadi operasi yang ekonomis tapi impersonal. Atau dia bisa mempertaruhkan posisinya di perusahaan untuk melindungi orang-orang yang telah membuat hotel ini sukses. Kartini mengetuk pintu kantornya. Arjuna, apakah semuanya baik-baik saja? Kamu terlihat khawatir beberapa hari ini.
Arjuna menatapnya dan menyadari bahwa dalam 4 bulan wanita ini telah menjadi sahabat terbaik yang pernah dia miliki, seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan pada uang atau kekuasaannya. Kartini, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu dan aku khawatir ini akan mengubah segalanya. Dia menceritakan tentang tekanan dari Dewan, tentang pemotongan yang diminta, tentang pekerjaannya yang dalam bahaya. Aku mengerti, kata Kartini dengan ketenangan yang mengejutkan. Aku tahu cepat atau lambat ini akan berakhir. Ini terlalu bagus untuk bertahan lama. Ini belum berakhir, kata Arjuna dengan tekad yang tiba-tiba. Aku punya proposal untukmu. Arjuna mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Dia meninggalkan holding keluarga dan menginvestasikan segalanya dalam penciptaan jaringan hotel butik baru dengan Kartini sebagai mitra dan direktur operasional. Kamu yakin? Tanya Kartini tidak percaya ketika Arjuna menjelaskan rencananya. Kamu mempertaruhkan segalanya untuk kami. Aku tidak mempertaruhkan apapun, jawab Arjuna. Akhirnya aku berinvestasi dalam sesuatu yang memiliki nilai nyata. Bulan-bulan pertama sangat sulit. Mereka harus memulai dari nol, mencari investor, meyakinkan staf untuk mengikutinya dalam petualangan baru. Tapi Kartini menunjukkan bakat alami untuk bisnis dan bersama-sama mereka menciptakan model keramahan yang menempatkan orang-orang sebagai pusat segalanya. Citra dan Dewi, sekarang berusia 10 tahun, tumbuh dengan menganggap Arjuna sebagai paman istimewa. Mereka membantunya mendekorasi hotel-hotel baru, menyarankan ide-ide untuk membuat ruang lebih nyaman bagi keluarga, dan yang terpenting, mereka mengajarinya apa artinya benar-benar menjadi milik seseorang. 2 tahun kemudian, jaringan rumah hotels memiliki 5 properti di Indonesia dan daftar tunggu investor yang ingin berpartisipasi dalam proyek tersebut. Tapi kesuksesan terbesar adalah keluarga yang telah terbentuk. Kamu ingat ketika kamu tidak bisa membeli roti? Tanya Arjuna kepada Kartini suatu malam sementara mereka mengamati anak-anak bermain di taman hotel mereka di Yogyakarta. Setiap hari, jawabnya, dan aku bersyukur kepada Tuhan untuk hari hujan itu. Aku juga. Karena itu mengajariku bahwa kekayaan sejati tidak diukur dalam rupiah, tapi dalam pelukan, tawa, dan orang-orang yang menerimamu apa adanya, bukan karena apa yang kamu miliki. Citra berlari ke arah mereka. Bu, Arjuna, lihat apa yang kami tulis. Anak-anak menunjukkan poster buatan tangan. Selamat datang di rumah. Di sini kita semua adalah keluarga. Arjuna tersenyum dan memeluk ketiga wanitanya. Dia butuh 43 tahun untuk memahami apa artinya menjadi benar-benar kaya, dan sekarang dia tidak akan menukar kehidupan ini dengan kerajaan miliaran manapun. Kalian tahu apa? Katanya menatap Kartini dan anak-anak. Aku rasa sudah waktunya untuk meresmikan keluarga ini. Dia berlutut dan mengeluarkan cincin. Kartini Widodo, maukah kamu menikah denganku? Dan Citra dan Dewi, maukah kalian secara resmi menjadi putriku? Air mata kebahagiaan, pelukan, dan teriakan yang memenuhi taman. Dan pada saat itu, di bawah bintang-bintang Yogyakarta, 4 orang yang telah diuji oleh kehidupan akhirnya menjadi keluarga yang utuh. Kekayaan sejati tidak pernah soal uang, selalu soal cinta. Dan begitulah Kartini, ibu yang tidak bisa membeli roti, menyelamatkan jiwa seorang miliarder dan menemukan cinta sejati. Jika cerita ini menghangatkan hatimu, tinggalkan like jika kamu percaya kebaikan bisa mengubah dunia. Subscribe untuk cerita-cerita yang merayakan kekuatan cinta keluarga. Bagikan dengan siapapun yang tahu bahwa kekayaan sejati adalah cinta. Komentari, keluarga adalah segalanya. Ingat, kadang-kadang keajaiban dimulai dengan satu tindakan kemurahan hati.